Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Bifat Bapak Khalid Novianto MSI, yang terhormat Ketua Staf Bapak Nur Zaini MSI, yang terhormat pemateri Gus Rizal Mumazik MHI, yang terhormat jajaran dosen Bifat beserta stafnya, yang terhormat jajaran dosen Staf beserta stafnya, dan yang berbahagia mahasiswa baru peserta PKKMB dan PPAK 2022 sekalian. Pertama-tama kita akan memulai pada materi yang ke-1, yang akan dibawakan oleh Gus Rizal Mumazik ZMHI. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama: Rizal Mumazik ZMHI. Tempat tanggal lahir: Jember 30 April 1984. Alamat: Ponpes Membaul Ma'arif, Jalan Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, nomor 35, Desa atau Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Nomor HP bisa dicatat 085 645 311 110. Organisasi PMII dan IPENU. Pendidikan yang ditempuh oleh beliau S1 dan S2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Pekerjaan dosen, jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah atau INAIFAS, Kencong Jember, dan Direktur Penerbit Imtiaz Surabaya. Dan beliau mempunyai beberapa karya tulis. Ada yang pertama, Cermin Bening dari Pesantren. Karya kedua, Kiai Kantong Bolong. Karya tulis ketiga, Surabaya Kota Pahlawan Santri. Karya tulis keempat, Jalan Terjal Santri Menjadi Penulis. Karya tulis kelima, Meniti Takdir Menyongsong Asa. Biografi Profesor Haji Ridwan Nasir. Keenam, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bakti Kiai untuk Negeri. Karya tulis 7, Hikmah Keumatan Kiai Haji Syafawi Ahmad Bashir. Karya tulis 8, Goro-Goro Menjerat Gus Dur. Karya tulis 9, Kiai Haji Ahmad Wahab Turham, Penggerak Pendidikan Perempuan Surabaya. Kepada pemateri kami persilakan. Materi sudah siapa? Ada PPT, PowerPoint. Rektornya namanya siapa? Khalid Novianto MSI, Universitas Bapak Nur Zaini MSI. Universitas apa namanya? Khalid Novianto MSI. Novianto MSI. Kalau yang ketua staf Bapak Nur Zaini MSI. Apa gelarnya apa? MSI. Namanya siapa jenengan? Saya Ayu Nur Soleha. Ayu Nur. Ayu Soleha. Ayu Nur Soleha. Ayu Nur Soleha. Materi gimana? PowerPoint sudah. Hah? Materi. Ini pakai ini enggak? Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ta'zimi dan kita muliakan Rektor Universitas Filfat Bapak Khalid Novianto LSI, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Bapak Nur Zaini, senior saya Wakil Rektor 3 Stitaf Mas Humaydi Abdillah, dan juga Mbak Ayu Nur Solihah selaku moderator dalam acara pada kesempatan menjelang siang pada hari ini. Alhamdulillah, para sahabatku, para mahasiswa baru Universitas Filfat maupun Stitaf, kita tetap diberi kesempatan oleh Allah, kesehatan serta umur panjang oleh Allah, juga nikmatnya iman oleh Allah, sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan pada aspek kali ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Adik-adikku, para mahasiswa dan mahasiswi baru, ada sesuatu yang menarik ya, yang menurut survei ini, bawa catatan semua ya. Nah ini coba, ada sebuah catatan menarik, survei yang menarik yang sudah saya cantumkan di layar PowerPoint ini. 87% mahasiswa di Indonesia salah ambil jurusan. Iki kira-kira arek-arek sing saiki ana nang kene iku ngrasa salah jurusan apa ora iki? Prodi apa? Ini pilih prodi apa? PAI, Stitaf. Hukum, berarti universitas. Ini PAI. Fakta yang menarik itu adalah 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Dan rata-rata merasa telat, menyesal itu manakala dia sudah berada di semester-semester tua ya. Jadi sudah semester 5 baru dia merasa kayaknya bidang saya bidang pendidikan nih, bukan bidang hukum. Ada yang kemudian bidang hukum, kayaknya saya nggak nyambung nih ngafalin soal undang-undang, perundang-undangan, aturan hukum di Indonesia, karena ternyata kecenderungan saya itu bidang teknik. Ada lagi yang masuk di kuliah teknik, tapi kemudian dia merasa kalau sudah semester 7 hampir tugas akhir, dia merasa kalau salah jurusan, sebab selama ini ternyata diam-diam kegemarannya itu ada di bidang pendidikan. Mbak Ayu, prodi apa? BGMI. Kira-kira merasa salah jurusan atau enggak? Ya. Saya merasa tidak salah jurusan. Tidak, berarti sudah tepat. Ini kenapa kok kemudian ada fenomena merasa salah jurusan ya, tidak sesuai dengan passionnya, bidangnya? Ada banyak faktor. Faktor yang pertama ini ya Pak, dulu sih belum tahu minatnya di mana, yang penting saya daftar di Stitaf. Lulus alia saya juga nggak tahu ini mau kuliah di mana, daripada capek-capek mau ke Jogja, mau ke Jakarta, mending di Lamongan saja, di Stitaf, dekat dengan rumah. Mungkin ada yang semacam itu. Ada juga ini 39% nggak nyangka kalau jurusan yang gue ambil ternyata kuliahnya seperti ini.
pengennya kuliah hukum, pengen jadi advokat, pengen jadi hakim. Ternyata baru semester 3 dia merasa ketika diminta untuk menghafalkan undang-undang dan juga tata laksana hukum di Indonesia, dia merasa bukan passionnya, karena keberatan yang seringkali dia hafalkan itu justru adalah ayat-ayat tarbiyah, hadis-hadis tarbawi di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, jurusan ini permintaan paksaan orang tua gue. Ini yang merasa, ini siapa kira-kira? Merasa kalau diminta untuk kuliah di Stitaf itu bukan atas kehendak sendiri, tapi dipaksa orang tua. Ada enggak? Angkat tangan, enggak apa-apa, santai saja. Nah, ini kok pada malu? Ada enggak yang merasa kalau pengennya kuliah di UI, pengennya kuliah di UGM, bukan UGD ya, di UGM, pengennya kuliah di mana, kampus mana, pengennya kuliah di Al-Azhar, pengen melanjutkan di Mukalla, di mana Al-Ahqaf, pengen melanjutkan di Oxford misalnya. Ternyata sama orang tua disuruh kuliah di Stitaf. Alasannya orang tua ini, gak usah kuliah ado-ado, kuliah nang Lamongan kene wae karo Joko Tambah. Ada? Wis gak usah kuliah ado-ado nang kene karo ngajeno pondok nang Al-Fatah terus. Ono. Teko wong hadir. Wis gak usah kuliah ado-ado lho, wis nang kene wae bensin munda. Kamu kuliah nang Jogja, kok aku numpak sepeda motor. Durung biaya hidup mahal, bensin yang munda, segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, jurusan ini permintaan paksaan orang tua saya. Yang selanjutnya apa? Ini sebenarnya sudah tahu minatnya di mana, tapi kayaknya prospek kerjanya kurang meyakinkan. Sampai minat di bidang apa? Seni. Senengannya apa? Seni. Seni apa sini? Jaranan, wayang. Pengen jadi dalang, tapi nggak ada di Lamongan kampus yang membuka jurusan seni. Akhirnya apa? Ya sudah, nanti kan misalnya seperti itu saya nggak bisa. Sekarang dalang saya kalah saingan, mau jadi jaranan, orang ingin jadi tukang jaranan misalnya, kesenian, tanggapan juga sepi. Sudahlah, saya penting kuliah di PAI. Kuliah di mana? PGMI, biar bisa jadi guru. Sebab kalau saya jadi seniman bakal sulit melamar kerja di mana-mana nanti. Ya sudah. Akhirnya apa? Prospek kerja kalau meyakinkan jadi seniman. Akhirnya apa? Masuklah dia di PGMI, di PAI dan segala macam. Yang selanjutnya apa? Takut enggak kuliah. Jadi milih jurusan yang persaingannya rendah. Ini di Bilfak Universitas ada apa selain hukum sama teknik, apalagi? Fakultas keguruan, fakultas teknik, fakultas ilmu hukum sama apa lagi? Sains. Apa? Matematika misalnya. Fisika, kimia, sing ruwet-ruwet, ya bingung-bingung itu ya. Akhirnya apa? Wah, daripada gak kuliah, ya sudahlah. Saya milih jurusan yang persaingannya rendah, karena peminatnya di situ sedikit, gak banyak persaingan. Saya milih itu sajalah. Kalau misalnya di kampus lain, sudahlah saya mikir filsafat. Saya masuk jurusan filsafat, tambah ruwet ini. Saking utang, mikir ilmu filsafat tambah ruwet. Karena peminatnya sedikit yang masuk di situ, akhirnya dia masuk ke jurusan filsafat. Atau apa? Jurusan sastra Arab. Geleyek ini. Wis lahune protol, jurumiyah ora tutuk, meksa nang imriti, alfiah ya ora apal, wis kepeksa njupuk jurusan sastra Arab. Geleyek. IPK 1, nggak ada kayak gitu. Ada ya berdasarkan survei ini. Termasuk ini yang paling penting, ini curhatan dari teman saya. Dia punya adik
kuliah di ITS. Di mana? Di mana ITS itu? Surabaya. Sama orang tuanya disuruh kuliah di ITS. Karena orang tua bermimpi kalau si anak ini kelak akan menjadi programmer atau apa, saya lupa istilahnya. Sudah masuk ke situ semester 7, dia sudah oleng karena merasa kalau passionnya bukan di bidang yang dia kuliah di dalamnya, tapi apa passionnya? Dia merasa kalau yang cocok baginya itu adalah menjadi guru agama. Tapi dipaksa karo wong tuane masuk di ITS, seharusnya masuk di UIN, seharusnya masuk di Stitaf. Tapi karena lantaran dipilihkan sama orang tua, hingga pada akhirnya semester 7 barulah dia menyadari kalau passionnya bukan di bidang itu, tapi di bidang pendidikan. Akhirnya apa? Sudah, karena dia sudah merasa tidak nyambung dengan jurusannya, hingga akhirnya dia dari ITS akan di DO karena sudah semester 14. Bayangkan 7 tahun sia-sia, segala biaya sudah dikeluarkan orang tua, tapi dia merasa passionnya bukan di situ. Solusinya bagaimana? Ini solusinya. Nah, catat ini bro, Besti. Nah, ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Nah, yang saya minta apa adik-adikku semuanya? Kalau sudah masuk di Universitas Bilfat atau sudah kuliah nanti di Stitaf, jangan pernah meratapi, jangan pernah merasa salah jurusan dan seterusnya. Apa? Hadapi apa yang ada di depanmu, gak usah mikir besok. Paham? Hello. Nah, jadi yang bidang hukum sudah fokus sama itu saja. Apapun pilihanmu, pasti itu mengandung konsekuensi yang harus sampai jalani. Pilihan yang telah kita pilih, prodi yang telah kita pilih, itu yang harus kita tekuni. Ayo dulu, pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Alhamdulillah pilihan sendiri, Pak. Pilihan sendiri. Cita-citanya jadi apa? Insya Allah jadi pengajar. Jadi pengajar. Ini tepuk tangan. Ya, biar nggak ngantuk. Ya. Nah, kira-kira iki arek-arek ono sing mamang, ada yang ragu atau enggak ini? Ada yang ragu? Ada yang ragu? Masnya kira-kira ragu apa? Pilih apa? Prodi apa? PAI. Ragu atau enggak? Tidak. Kalau memang sejak awal di sini kok ragu, sudah pilih PAI, ternyata kecenderungannya ke PGMI, segera temui bagian akademik untuk pindah prodi sebelum sampai merasa terlambat karena merasa salah juru. Hukum sudah pasti. Yakin. Cita-cita jadi apa? Jadi pengacara. Nih, kayak Hotman Paris. Oh, ya. Apa? Glowing apa ini apa? AKE 5 gawe ya. Kayak pengacara siapa lagi? Wah, itu di sini. Pilih apa? PAI. Yang di universitas sains ada jurusan umum? Yang universitas angkat tangan. Pilih apa? Hukum sama dengan ini belakangnya. Pendidikan ada lagi cewek-cewek ini, yang mbak-mbak ini. Yang tadi angkat tangan mana? Loh, kok malu ini gak percaya diri? Harus percaya diri. Jadi mahasiswa kuncinya percaya dengan pilihannya, dengan konsekuensi yang kelak akan kalian jalani. Ya, ingat ya, kata Mbak Najwa Shihab, ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah bidangnya, dengan mengasah bakatmu, kembangkan. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah.
Nah sekarang rata-rata anak-anak muda kalau berkeluh kesah itu pakai apa? Story Insta, Face, Tweet, Telegram. Dikit-dikit ngeluh. Ingat, ngeluh itu nggak menyelesaikan masalah. Karena masalah harus diselesaikan dengan cara praktis, bukan dengan cara mengeluh. Mengeluh hanya akan membuatmu tampak dan tampil lemah di hadapan orang. Iki pentingnya arek-arek setitaf. Ojo gampang ngeluh nang story, nang apa story dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Ngeluh kok dikit-dikit. Ya. Dikit-dikit ngeluh, ya Allah, urimu soro. Sing soro duduk kowe tok, Bro. Liyane iku akeh sing luwih soro, tapi gak gelem ngeluh. Memilih untuk apa? Untuk daripada mengeluh di media sosial, lebih baik menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya. Wis dicatat tadi ya. Nah, sekarang masuk pada materi inti apa? Yaitu tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia. Tanggung jawabnya apa? Insya Allah di sini hampir semuanya adalah alumni pondok. Sing alumni pondok angkat tangan. Kudu percaya diri jadi santri. Sing nanti mondok. Ada. Oh, ini akeh. Kudu percaya diri jadi santri. Percaya diri sebagai apa? Sebagai santri. Dan sekarang tanggung jawab kalian adalah percaya diri sebagai harus percaya diri. Percaya diri untuk apa? Untuk berkontribusi bagi Republik Indonesia. Jangan pernah berharap dan bertanya apa yang diberikan negara kepada kalian, tapi teruslah bertanya apa yang hendak kalian berikan, kalian kontribusikan bagi negara Republik Indonesia. Kenapa ini saya sebutkan? Pentingnya karena proklamasi Republik Indonesia itu dilaksanakan pada bulan yang sakral, bulan Ramadan, hari yang sakral, hari Jumat. Jadi intinya apa? Negara Indonesia itu berdiri bukan mak bedunduk, mak ujuk-ujuk, mak celing ono, tapi diperjuang. Dan pilihan hari serta bulan yang istimewa ini adalah pilihan dari Pak Karno, Pak Presiden Soekarno, proklamator, berdasarkan juga disetujui dan diridhoi oleh para ulama. Ini yang paling penting adalah bahwa negara Republik Indonesia juga diperjuangkan oleh para ulama dan para santri. Jadi ketika sampai sudah menganggap apabila Indonesia adalah sebuah negara yang diperjuangkan dan didirikan oleh para ulama, maka sudah seharusnya bagi kita semua di sini mikir untuk merawat serta meneruskan warisan para ulama bernama Indonesia. Wis tanggal pira rek Ramadane? Ngleyor. Tanggal pira? Bulan. Ini kalau jelas udah gak gelem maca, aja isi-isi. Gak kelihatan? Tuh, yang belakang gak kelihatan. Oh, ini sebentar ya. Sudah kelihatan atau belum? Yang belakang? Iki konco-konco pojok iki. Kelihatan? Enggak kelihatan? Iki sing belakang, yang belakang. Sing percaya diri ku ngono rek. Kok tak tawari mangan, wis mangan. Lho. Pengen rabi apa ora? Pengen mangan apa ora? Luwe. Sudah kelihatan? Nah, sing belakang. Luwe kabeh ya. Yes. Oke, kenapa saya sebut kalau yang mendirikan Republik Indonesia adalah para ulama? Karena faktanya berkata demikian. Foto-foto yang tercantum di sini adalah foto para ulama. Yang paling kiri atas siapa?
Urutan yang selanjutnya siapa? Kiai Abbas dari mana? Sopo ngomong Sugiyo mau? Kiai Abbas berasal dari Buntet. Mana itu? Cirebon. Mana? Kiai Hasyim Asy'ari dari mana? Jombang. Sampingnya Kiai Abbas siapa itu? Kiai Samun dari mana? Sekarang. Ngono ya, tak wedak kok itu ya. Kiai Samun ini pahlawan nasional juga, ulama, juga seorang jenderal. Dari mana? Banten. Dari mana? Banten. Terus yang tengah itu Kiai Haji Zainul. Dari mana? Pucuk. Ya, Lamongan ini ya. Itu dari Batak. Dari mana? Sumatera Utara. Siapa lagi yang selanjutnya? Kiai Haji Maskur. Dari mana? Karangbinangun. Ya. Kabeh kok Lamongan kabeh. Itu kok Malang iki. Saya tak ulangi lagi ya. Hasyim Asy'ari dari mana? Kiai Abbas. Kiai Samun. Kiai Zainul Arifin. Kiai Maskur. Kok Karangbinangun. Awak dari Malang. Ya. Siapa lagi? Kiai Haji Nur Ali dari Jakarta. Dari mana? Lanjut lagi. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lahir di Ponorogo, wafat di Surabaya, dimakamkan di Yogyakarta. Wis anggap ae wong Surabaya ngono ae ya. Haji Omar Said Cokro Aminoto dari mana? Nah, terus belakang, pojok kiri. Siapa itu? Kiai Haji Profesor Kahar Muzakir. Kahar Muzakir itu adalah profesor dari Muhammadiyah, alumni Universitas Al-Azhar Kairo, turut serta di dalam menandatangani pada tanggal 1 Juni yang namanya Piagam Jakarta. Ada 9 orang, diantaranya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Kahar Muzakir. Kahar Muzakir beda dengan Kahar Muzakkar. Kalau Kahar Muzakir itu profesor, pendiri bangsa negara ini. Kalau Kahar Muzakkar adalah pemberon. Nah, paham? Yang selanjutnya sampingnya Profesor Kahar Muzakir siapa? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dari mana? Jombang. Pendiri Nahdlatul Ulama. Terus sebelahnya Kiai Wahab siapa? Ya Saad Syamsul Arifin, pendiri Nahdlatul Ulama. Dari mana? Dagan. Oh, tukang dagan, dulu ya. Dari situ Bondo. Setelahnya siapa? Profesor Kasman Singo Dimejo. Lion on the table. Profesor Kasman Singo Dimejo, tokoh Majelis Syuro Muslim Indonesia. Dari mana? Yogyakarta. Siapa lagi yang pakai jenggot itu? Haji Agus Alim. Dari mana? Sumatera Barat. Siapa? Dari mana? Sumatera Barat. Yang selanjutnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim, ayahanda Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman atau Gus. Oke, diurut mulai nisor pojok kanan. Sing pojok kanan sapa jenenge? Kiai Wahid. Dari mana? Jombang. Yang sebelahnya yang pakai jenggot dari mana? Sumatera Barat. Cerdas-cerdas arek-arek. Yang selanjutnya posenya miring. Siapa itu namanya? Kasman Singo Dimejo. Dari mana? Yogyakarta. Yang pakai sorban putih siapa? As'ad Syamsul Arifin, pendiri Nahdlatul. Dari mana situ? Loh, sampingnya lagi siapa? Dari mana? Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. Tokoh Muhammadiyah yang pakai dasi siapa itu?
Profesor Kahar Muzakir dari mana? Sekarang. Dari Yogyakarta. Yang pakai dasi kupu-kupu, baju putih, pakai blangkon siapa? Cokro Ami. Oh, dari mana? Jos are-are. Kiai Haji Nur Ali dari mana? Jakarta. Kiai Haji Maskur dari mana? Nah, yang pakai peci miring siapa? Dari mana? Sumatera Utara atau Batak. Yang selanjutnya Kiai Haji Syam'un dari mana? Banten. Yang pakai surban siapa? Dari mana? Pintar-pintar. Pakai yang paling ujung kiri siapa? Dari mana? Wes. Kabeh semua ini adalah para ulama yang turut berjuang mendirikan negara Indonesia dan semuanya bergelar pahlawan nasional. Jadi kesimpulan awal pertemuan kita bahwa yang mendirikan Republik Indonesia, yang berjuang turut andil dalam memerdekakan sebuah bangsa bernama Indonesia adalah para ulama. Dan ketika kita hadir di sini mengaku sebagai mahasiswa, mengaku sebagai seorang santri, maka sudah kewajiban bagi kita untuk memegang teguh ideologi Pancasila, untuk memegang teguh Indonesia, untuk tidak beralih kepada ideologi yang lain. Paham? Paham tak gak paham? Ngantuk taluwe. Pengen mulih tak ora? Kepanasan tak ora? Panas ya. AC mana? Nah, ini lanjut sekarang. Kalau sudah para ulama mendirikan Republik Indonesia dan sampai sekarang para ulama yang generasi ketiga yang menjaga serta merawat Republik Indonesia tidak pernah beralih kepada ideologi yang lain seperti ideologi Darul Islam, seperti ideologi khilafah, seperti ideologi komunisme, maka sudah sewajibnya bagi kita semua sebagai santri untuk mengikuti jejak langkah para kiai. Setuju apa tidak? Oke. Darul Islam itu apa, Pak? Negara Islam. Sejak kemerdekaan ada banyak orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara. Jadi negara ini dianggap negara Islam. Soekarno itu kafir. Kiai-kiai yang mendukung ideologi Pancasila, kiai-kiai yang mendukung negara kesatuan Republik Indonesia dianggap sebagai orang-orang kafir. Pancasila ideologi tauhid. Apa tauhid itu? Setan. Pancasila dianggap setan. Akhirnya karena ingin mendirikan sebuah negara bernama negara Islam Indonesia, maka orang-orang seperti ini yang juga saudara-saudara seiman kita melakukan pemberontakan mendirikan negara Islam Indonesia dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi negara Islam. Pemberontaknya namanya Kartosuwiryo. Siapa? Wiku Pak Karno dianggap kafir. Gurune Kartosuwiryo namanya Kiai Yusuf Tauziri. Itu gurune rek. Pada akhirnya dikafir-kafirkan juga. Kenapa? Karena Kiai Yusuf Tauziri itu mendukung negara Indonesia dengan ideologi Pancasila dan tidak mendukung negara Islam yang didirikan oleh santrinya. Namanya santrinya siapa tadi? Kartosuwiryo. Jadi iku sing gak ndukung Indonesia apa Darul Islam atau negara Islam Indonesia itu dikafir-kafir. Nah, sekarang masih ada banyak. Ono kiai, ada kiai lantaran kesana kemari menanamkan kecintaan terhadap Indonesia,
Pada akhirnya apa? Dituduh sebagai kiai kafir karena lantaran tidak mendukung negara Islam. Yes. Kira selain negara Islam itu apa? Ideologi yang sekarang itu ada. Ini hampir sama dengan negara Islam, tapi konsepnya berbeda. Hanya hampir sama. Namanya khilafah. Pernah mendengar? Jadi melo aku wae Mbak Ayu, gak usah negara Indonesia, ikut saya saja berjuang menegakkan syariat Islam, mendirikan negara khilafah Indonesia, bergabung dengan negara khilafah yang ada di Timur Tengah. Kita hidupkan lagi khilafah sebagaimana zaman khulafaur rasyidun. Kita hidupkan lagi kekaisaran, kekhalifahan sebagaimana khalifah Turki Utsmani untuk kejayaan Islam. Ini banyak yang kayak gini. Yang disasar siapa? Anak-anak muda. Semangat agamanya tinggi, tapi tidak diiringi dengan pemahaman terhadap keislaman. Semangatnya kok dulu. Ayo Mbak Ayu, kita dirikan negara Islam, kita dirikan khilafah. Karena ini khilafah ini wajib. Mbak Ayu misalnya gak pernah mondok, gak duwe guru, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, gak duwe guru-guru tokoh Muhammadiyah, pada akhirnya apa? Melok gabung pada ideologi khilafah. Tertarik untuk apa? Untuk mendirikan kekhalifahan di Indonesia yang nanti dikoneksikan dengan kekhilafahan yang ada di negara-negara Timur Tengah. Untuk mewujudkan ideologi mereka, pada akhirnya saudara-saudara kita ini menghalalkan segala cara. Pakai apa? Teroris, bom meledos, polisi ditembaki, ono wong dibelah. Karena apa? Mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang tidak mendukung khilafah dan juga tidak dianggap tidak mendukung konsep penegakan syariat Islam, atau dianggap tidak mendukung sebuah negara yang akan berwujud negara Islam Indonesia. Contohnya bagaimana? Kira coba kelihatan? Itu Sambo ya. Ini kita Sambo ada ini. Sambo, sambal balado ya. Teroris melalui media sosial dan internet. Ini gerakannya gerakan semacam ini. Wonge iku meh padha jenggoten kaya aku ngene iki. Tapi gak tau guyu, melilit. Kowe gak melok aku tak belek. Patene kowe. Kudu melok negara Islam saja. Belajar langsung nang Al-Qur'an karo hadis. Gak belajar lewat ulama, gak belajar melalui pemahaman para ulama yang ahli. Pengennya apa? Kembali langsung ke Al-Quran dan hadis. Padahal dheweke gak memiliki kemampuan untuk menafsirkan. Penting Al-Quran dan hadis itu bahan baku, bahan mentah. Yang mengolah siapa? Ulama mufassir. Yang mengolah hadis siapa? Ulama ahli hadis. Karena kalau kita orang awam seperti kita ingin kembali ke Al-Quran dan hadis, monggo, asalkan tetap menggunakan jalur pemahaman dari para ulama. Sebab kalau langsung ke Al-Quran dan hadis kita nggak memiliki ilmu, akhirnya tersesat. Nafsir no dewi, maksa wong liya kudu melok pemahaman iki. Delun mudillun, sesat dan menyesatkan. Ayatnya bener, hadisnya sahih, tapi mergo pemahaman yang ngawur, tindak tanduke, tingkah laku nih yo melok misalnya apa? Ayat-ayat jihad dan sebagainya. Ya ini akhirnya melahirkan gerakan-gerakan semacam ini. Sistem rekrutmennya bagaimana? Kalau dulu sistem rekrutmen anggotanya itu door to door, ditekani nang warung kopi, diajak ngobrol, dibayari, tukok rokok, besoknya dijak nang masjid,
sholat jamaah. Sesuk mereka Pak, jak melok pengajian. Lho pengajian sing ngisi dudu Kiai Anwar Zahid. Pengajian sing ngisi dudu ulama-ulama kita. Tapi ulama-ulama dari kelompok mereka, pengajian bukan pengajian ala rapat umum ala wong lamongan ngundang Kiai Anwar Zahid, ngundang Gus Muafik, ngundang Habib Lutfi. Tapi pengajiannya apa? Wong limo, omah nang jero omah, lawange ditutup, dicuci otak. Metu tuh Pak Kulo sik ragu diundang meneh pengajian. Cuci otak, dicuci otak. Pakai apa? Pakai ayat Al-Qur'an. Kalian ini mengikuti Pancasila, itu juga kafir. Sebagaimana ditekankan di dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Wong lek gak tau ngaji Jalalain, gak tau ngaji tafsir Sawi, kok dicekoki kowe ngono set kok iki. Jadi selama ini kita menerapkan ideologi kafir Pak Ustaz. Ya, solusinya bagaimana Ustaz? Ikut gerakan kami, ikut gerakan kita. Kita akan mendirikan negara Islam di Indonesia untuk menegakkan syariat Islam agar kita menjadi umat yang kafah. Waktu itu kok kuno wis mulai bapaknya di kafir-kafir, tonggo-tonggo di kafir-kafir. Kalau semua sudah dianggap kafir, sistemnya sudah dianggap kafir seperti sistem Pancasila dan seterusnya, maka akan timbul baginya untuk memperjuangkan ideologinya dengan menghalalkan segala cara. Solusinya bagaimana? Ngeram. Solusinya bagaimana? Ngebom dan ngebon. Oh ngebon. Justru ngebom ya. Ngebom kali wong mati, ngebon kali wong bang. Hiroshima dan Nagasaki hancur gara-gara bom. Warung tetangga di Al-Fatah hancur bangkrut gara-gara bom. Ya. Jadi kalau semua sampai seperti sampai saya anggap kafir, maka halal darahnya. Solusinya bagaimana? Ngebom. Kalau dulu mereka semacam itu, tapi kalau sekarang yang disasar adalah anak-anak muda. Iling-iling ini kata-kataku. Yang disasar adalah anak-anak muda, semangat agamanya tinggi, nggak pernah mondok. Kalaupun mondok itu gurunya salah. Akhirnya apa? Gampang dicekoi. Ketika sudah gampang dicekoi, gampang di brainwash. Apa? Cuci otak. Kalau sudah gampang dicuci otak, gampang dikendalikan untuk diarahkan menjadi orang-orang yang melakukan tindakan terorisme semacam ini. Makanya kok gak ono. Iki alumni pondok ndi? Langitan ono langitan. Makanya alumni pondok-pondok yang berafiliasi di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, saya jamin satu pun tidak pernah dari para alumni pondok-pondok yang berafiliasi ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau berafiliasi di bawah naungan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu pun saya jamin tidak akan pernah terlibat aksi terorisme. Tahu ngerti alumni langitan ngebom akeh. Lek ngebom gak ono. Pernah tahu alumni Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Al Anwar, Rapiak gabung organisasi semacam ini? Gak ada. Kenapa? Karena ada gurunya, dan gurunya sama sekali tidak pernah mengajarkan tindakan-tindakan semacam ini. Iki lho rek pentinge awak dhewe duwe guru, gurunya bersanad kepada gurunya, terus bersanad dan bersambung silsilah keilmuannya, silsilah intelektualnya, silsilah ruhaniyahnya nyambung terus kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada sahabat, para sahabat kepada Rasul, nyambung. Ngantuk. Gak ono ngombe ini. Divisi pengairan sik sibuk. Ya. Wis ngantuk. Nglamun. Mikir apa to iki jane? Ono sing karo ngene, ono sing diklu, ono sing main HP ket mau. Ojo. Ono sing karo nglamun, ono sing senggol-senggolan, ono sing pijet-pijetan nang pojok. Ya.
Pijit-pijitan yo lanang karo lanang itu karo wedok ya. Salah aneh-aneh ya. Gitu. Sekarang rekrutmennya melalui siapa? Kalau dulu sistem tertutup pengajian hanya 5 orang didoktrin. Tapi kalau sekarang menyasar kepada generasi muda seperti sampean semua. Melalui apa? Chatting. Melalui media sosial. Dengan cara apa? Dengan cara iki tak inbox, ayu tak inbox. Assalamualaikum ukhti. PDKT. Makanya wong lanang iku PDKT ini loro. Wong lanang lek model teroris engko dibina dadi pengebom bunuh diri, dadi anggotanya diajak di negara Islam. Lek sing inbox lanangan model garangan diajak rabi. Halo Dek. Ya. Biasanya nyapa dengan kalimat halo Dek iku polisi atau tentara palsu. Ya ora? Mesti konangan, iku modus garangan. Kok ono arek Lamongan, arek Siman, pengen jadi tentara, ora iso. Mergo dhuwure gak nyandak, kemampuan IQ-ne rendah. Akhirnya jenenge garangan, pengen ngincer bidan. Biasanya dijadi tentara-tentara bidan, PNS. Kok ketok jomblo PDKT, dheweke foto nganggo apa? Baret ya, kadang ngedit lewat Google. Apa yang dilakukan? Halo Dik. Sing diincer bidan. Makanya rata-rata sing sering ketipu karo tentara-tentara palsu, garangan, polisi palsu, model garangan semacam itu, kalau nggak bidan itu perawan. Mergo sing disasar iku bidan karo perawan. Ya muga-muga arek-arek staf karo Universitas Bilfat iku ora ono sing dadi korban. Allahumma pokoknya wedok kudu hati-hati lek ana wong lanang ngomong halo Dek. Karena kalimat yang dia tulis di inbox atau di WA dengan kalimat halo Dek itu bukan hanya ditujukan pada dirimu, tapi juga ditujukan kepada calon-calon korban yang lain. Hati-hati bagi cewek ketika mendapatkan sapaan halo Dek, halo Dek, halo Dek ya. Halo Mas jarang. Ono halo Mas, iku akhirnya apa? Nyambut artone. Waspada rekrutmen apa melalui media sosial, TikTok, IG, Facebook, ya, WA itu sudah mulai menerapkan standar ketat. Standar ketat pengawasan agar tidak terjadi pola rekrutmen semacam ini. Video-video seruan untuk berjihad ke Suriah. Video-video agar umat Islam ikut berjihad di Irak, di Libya dan seterusnya itu sudah diblokir oleh Kemeninfo melalui akun media sosial ya, ada detektornya segala macam. Tapi kemudian teroris-teroris ini yang tugasnya memang menyasar anak-anak muda yang cerdas seperti kalian itu adalah menggunakan media Telegram. Ada yang install Telegram sini? WA? WA KB ya. Ada yang sudah install Telegram. Karena Telegram itu enkripsinya rahasia, sangat sulit disadap kecuali sesama anggota. Makanya rata-rata ketika para teroris melakukan rekrutmen, ketika mereka jarang berkomunikasi melalui messenger, jarang. Inbox IG nggak pernah, inbox TikTok nggak pernah. Perekrutan serta pembinaan teroris ini dilakukan dengan menggunakan media sosial namanya Telegram. Apa? Video aksi pemenggalan yang dianggap kafir, video aksi pengeboman bunuh diri di Irak, video tata cara pembuatan bom, ikut dikirim menggunakan video, menggunakan tautan, kadang menggunakan dokumen yang ada di Telegram. Bahkan tak jalur arek-arek kabeh, hati-hati dengan pola rekrutmen seperti ini, dan hati-hati pula manakala sampean adik-adikku semua memiliki semangat berislam, beribadah, menuntut ilmu yang tinggi, tapi tidak disertai dan dibimbing oleh guru yang sangat ruhaniyahnya bersambung kepada Rasulullah.
bisa dipastikan engkau diarahno nang tindakan-tindakan semacam ini. Lanjut. Coba iki rek dicermati meneh. Kominfo temukan 20.000 konten radikal di media sosial. Wah. Ngeri. Ini Jenderal Tito menduga pelaku teror Surabaya bisa rakit bom dari internet. Yang ketiga apa? Bom Berusunawa Wonocolo belajar bikin bom dari YouTube. Coba ya. Jadi yang bisa kita belajar dari YouTube bukan hanya belajar teknik pembuatan kue, bukan hanya teknik membongkar sepeda motor, mengganti busi, otak-atik HP, cara install laptop, cara install aplikasi di Android, tapi juga kita bisa belajar teknik mudah membuat pelaku terduga berasal dari Sekarang, Lamongan. Diidentifikasi sebagai AF, dia adalah mahasiswa Setipah. Ojo sampai kapan-kapan ono kalimat berita semacam itu. Terduga pelaku terorisme dan pengeboman gereja di Surabaya adalah mahasiswa dari Lamongan. Ojo rek, Lamongan itu wis ajur 20 tahun yang lalu lantaran trio bom berbali berasal dari mana? Tenggulun. Kecamatan apa Tenggulun? Solo Kuro itu Lamongan, ya rada desa, tapi namanya populer ke seluruh dunia. Bukan karena prestasi, tapi lantaran teror. Ngeri. Saya pernah ke Solo Kuro, saya lewat Dagan, ada orang Dagan ini. Tahun 2005 saya ke sana, tahun 2007 ya, saya ke sana. Kebetulan teman saya itu di Desa Tenggulun juga. Saya akhirnya diajak muter-muter ke sana, dikasih tunjuk, ini loh tempat Amrozi, tempat siapa? Mukhlas, Ali Gufron dan Ali Imron. Ini rumah orang tuanya. Ini pondok al-Islamnya. Ini diajak lagi sama teman saya. Ini ada hutan kecil di sini. Itu ternyata 4 bersaudara ini menimbun bahan baku bom, juga mesiu, juga amunisi dan persenjataan di hutan kecil yang ada di dekat Tenggulun. Jadi wong Lamongan itu aja heboh. Di mana-mana orang Lamongan itu paling nggak betah melihat emperan rumah orang nganggur, apalagi emperan di pinggir jalan nganggur. Iku wong Lamongan gak betah. Kenapa? Pasti yang tercetus di pikirannya, iki enake digawe tempe penyet iki warung. Wah, iki digawe soto Lamongan. Makanya saya itu kalau kemanapun yang saya cari pasti tempe penyet Lamongan, kalau nggak gitu soto Lamongan. Dan bisa dipastikan di setiap jengkal tanah air di Indonesia pasti ada penjual soto. Hidup Lamongan. Jadi cita rasa kuliner Lamongan itu bukan hanya meng-Indonesia tapi juga mendunia. Pantas dijuluki sebagai kota soto, bangga murah. Ya butuh bangga. Makanya orang Indonesia itu ada 2 etnis, ya, yang menjadi ada 3 yang menjadi pelopor cita rasa kuliner yang bisa diterima oleh lidah manapun. Sampai saya jamin tidak akan pernah menemukan warung Batak, nggak pernah. Nggak akan menemukan namanya warung atau restoran Dayak, nggak pernah. Restoran Papua, nggak pernah. Warung makan Ambon, nggak pernah. Tapi di setiap jangkal tanah di Indonesia pasti ada 3 etnis ini yang memperkenalkan cita rasa masing-masing, plus juga dengan bangga berusaha
Dan mereka tiga-tiganya ini sangat tidak betah manakala berada di sebuah kampung baru, di mana di situ ada emperan rumah orang nganggur. Etnis yang pertama adalah etnis Minang. Makanya dimanapun pasti ada warung Padang. Yang kedua adalah etnis Madura. Di mana-mana pasti ada namanya sate Madura, soto Madura, warung bebek goreng Madura. Dan yang ketiga potong rambut Madura. Nang nanti mesti ono Madura. Sing nomor 3 rek, iku mesti nanti ono etnis Jawa, khususnya etnis teko kawasan Lamongan. Sing mesti buka sing jenenge warung soto. Kalau nggak gitu apa? Tempe mesti ono wong Lamongan. Makanya hebatnya wong Lamongan adalah jiwa perantau dan jiwa wirausahanya. Bisa jadi di Jakarta yang namanya warung Lamongan dengan teknik penataan yang khas, mesti ono apa jenenge layar, apa layar ya, penutup ya, apa jenenge ini bre, spanduk. Pasti ada spanduk, sepanduke warna putih, kene iku warna ijo, ono gambar kepi, cumicu, le, do, rang, muja, tempe, tahu. Tempe ini dibentuk gambar di sepong, bok. Iku Lamongan. Dan iku sugi-sugi. Percaya ora? Iya percaya, tonggomu akeh banget iku ya. Nah, iki hebatnya wong Lamongan. Makanya like, misalnya aksi terorisme semacam ini, kita bersyukur setelah Amrozi, Mukhlas, Ali Gufron dan Ali Imron tertangkap, 4 pengebom ini tertangkap, berasal dari mana tadi? Setelah itu tidak ada lagi orang Lamongan yang terlibat terorisme. Ayo kita jaga nama baik Lamongan, kita jaga nama baik identitas kalian sebagai warga Lamongan. Jangan pernah terlibat unsur terorisme, kekerasan, bahkan yang mengatasnamakan Bujogo, Juragan ya, Madura itu. Ki pentingnya menerek. Iki lho, kurang penak apa nang Indonesia? Yang cewek-cewek bisa kuliah sampai S3, sampai profesor, itu iso. Di luar negeri belum tentu. Di Arab Saudi belum tentu. Warga masyarakat apalagi yang cewek mendapatkan akses pendidikan. Soge-soge. Tapi juara awak dhewe ndelok wong Arab wedok khusus kok Saudi iku dadi profesor. Nang kene profesor ono, kompresor yo akeh. Nang luar itu, Indonesia kurang apa? Biaya pendidikan juga murah, kuliah di sini juga murah, bisa dicicil. Pondok pesantren tersebar dimanapun, makanya bisa saya pastikan, selama jumlah masjid dan jumlah musola di Indonesia jumlahnya lebih banyak daripada jumlah Indomaret dan Alfamart, insya Allah kiamat masih panjang. Belum rapi, makanya tidak rapi. Oh jadi jomblo, karena Dajjal itu jomblo. Lawannya Nabi Isa juga jomblo. Makanya orang jomblo nanti itu bingung, ikut Nabi Isa atau ikut Dajjal. Akhirnya demo tulisannya spanduk. Kini ada kini turunkan BBM, turunkan harga pertalite. Kini enggak, turunkan Nabi Isa, biar cepat kiamat gitu ya. Ini coba, ini orang-orang yang nggak bisa bersyukur hidup di Indonesia. Sudah enak-enak hidup di Indonesia semacam ini, rego tempe ya murah, walaupun pertalite ikut tambah larang, tapi wong tuane sampean sing iso usaha apa ngundang ora goso. Pecel lele, urang windu tambah, ya tambah iso dilarang no. Apa biaya penghidupan murah. Ini kok akhirnya apa? Mereka ini yang nggak bisa bersyukur hidup di Indonesia. Akhirnya apa? Ini tekniknya, ada organisasi terlarang.
yang memperjuangkan khilafah. Jadi yang pertama namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Apa rek? Kudu hati-hati, ini organisasi terlarang di Indonesia, sudah dilarang sama pemerintah. Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Kalau kita bukan Hizbut Tahrir, tapi Hizbut Tahlil dan juga Hizbut Takjil. Ini pengen mendirikan khilafah. Ada lagi kemudian organisasi namanya ISIS. Ikut ya, organisasi ISIS apa lagi? Panglima ISIS asal Malang. ISIS, Islamic State in Iraq and Sham. Iku pengen mendirikan khilafah global. Pusatnya ada di Irak dan di Syam. Syam itu mana? Suriah. Iki mateni wong Islam. Ana wong Islam salat, nang jero masjid, habis sholat itu ziarah kubur, pateni. Ngeri, kejam, sedang ngebom sana, ngebom sini. Pengen mendirikan negara baru namanya khilafah yang ada di Irak dan di Suriah, di Timur Tengah sana. Akhirnya apa? Promosi, propaganda. Melalui apa? Melalui video. Melalui apa? Buku. Melalui apa? Selebaran. Melalui apa? Rekaman suara. Diedarkan kemana? Melalui websitenya. Diedarkan melalui apa? Melalui WhatsApp, melalui YouTube dan seterusnya. Akhirnya beberapa orang Indonesia yang tidak pernah bersyukur hidup di Indonesia pada akhirnya tertarik dengan propaganda mereka. Enak urip nang Suriah, karena sekarang Suriah dipimpin oleh kekhalifahan Abu Bakar Al-Baghdadi, menerapkan sistem Islam. Nang video ini tayang lorek keindahan hidup di Suriah, syariat Islam diterapkan. Akhirnya banyak orang Indonesia yang ingin berangkat ke sana melalui Turki. Sawah didol, sak keluarga dijak, kerja ditinggalno, paspornya paspor Indonesia, berangkat ingin berjihad dalam tanda kutip, juga bergabung dengan ISIS. Apa ISIS tadi? ISIS adem ya benar. ISIS, Islamic State in Iraq and Sham. Negara Islam di Irak dan di Syam atau Suriah. Ngeri.